semua, kembali lagi kita di Berisik. Berteologi itu asik. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita mau ngobrol lagi, kita mau membahas secara teologis tentang hal yang sedang berlangsung di tengah pandemi ini, yaitu adalah vaksin. Nah, vaksin nih pasti grup-grup WhatsApp keluarga, grup-grup WhatsApp jemaat-jemaat tuh, wah nih vaksin begini begitu lah ya gitu ya. Pastilah di grup-grup Komsel juga kayaknya lebih banyak info hoaxnya ya dibanding Parah sih, parah banget. Meresahkan gitu Iya. ya, meresahkan warga jemaat. Vaksinnya belum ada, isunya udah lebih banyak dulu gitu. Kita belum tahu kandungannya. Nah, tapi yang paling disorotin nih kayaknya yang kita mau bahas nih, katanya vaksin itu merupakan cara penanaman chip antikris. Triple six. Gimana Produk nih? antikris ya. Iya. Itu masih mending. Ada juga yang lebih parah. Kayaknya ini tuh gladi resik di mana nanti antikris tuh buat siap-siap ngelakuin yang sesuatu yang memang lebih besar. Ini gladi resiknya nih jadi. Kacau banget, parah banget nih. Pakai testing dulu ya. Iya. Oh, berhasil nggak nih? JR ya, Pak. Iya. Lihat dulu nih. Ya udah berarti emak-emak besok-besok nggak usah bawa anaknya untuk imunisasi ya. Bahaya loh. Iya, Pak. Vaksin. Atau jangan-jangan dari kecil kita sudah ditanam chip. Oh, Iya ya. Aduh, gimana dong? Oh, aman Kak kalau sebelah sini. Oh, Kan ada Oh Alkitab. iya ya. Alkitab sebelah Atau di sini ya. Iya, Kecuali di sini. ya mungkin bisa kalau vaksinnya disuntiknya ke sini ya. Orang Kemarin India kan kali ya. Pak Jokowinya kan di sini Iya, ya. di sini. Presiden kita kan di sini. Kan katanya tandanya di sini sama di dahi. Iya. kalau Mungkin di- begitu ke masyarakat suntiknya di dahi. Udah, ya. Warna merah gitu ya. Orang India langsung. Bus ice dulu di sini gitu. Orang India langsung. Tapi hebat ya isu itu bisa berkembang cepet banget gitu. Ini kenapa bisa begitu ya? kira-kira? Nah, jadi kalau dari saya melihat isu-isu seperti ini sih, teman-teman, ini kan bukan pertama kali gitu loh. Jadi sebuah isu yang berkaitan dengan akhir zaman, dengan kedatangan Yesus kedua kali, itu sudah banyak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, mungkin ada salah satu atau beberapa isu yang pernah saya ikuti. Pernah tahun 2000 itu dibilang kiamat, ya kan? 2012. 2012 Sampai sampai ada- akhirnya. Iya. sampai Wah, ada yang filmnya. nonton itu banyak, bahkan pas tahun baru itu banyak sekali yang akhirnya yang Itu dahulu, lihat handphone tuh. Iya. Wah. yang dahulu nggak suka ke gereja, loh, tiba-tiba jadi rohani sekali karena lihat film itu. Nah, kemudian juga saya ingat waktu saya masih SD atau SMP, itu kursi yang bisa menyala dalam gelap. Kalau sekarang kan banyak sablonan kaos, ya dalam gelap itu ya bisa Go in the dark, ya, go in the dark. kan. Ya, zaman dulu itu ada kursi Pikachu, itu dibilang antikris loh. Nah, artinya ketika isu-isu ini muncul, sebenarnya persoalannya bukan bobot dari isu itu sih, teman-teman. Jadi yang perlu kita pahami atau kita kritisi atau kita ya lihat lebih jauh lagi, siapa yang mengucapkan isu ini. Nah, ini sebenarnya persoalan yang perlu diselesaikan agar supaya ketika muncul lagi isu-isu yang sejenis dengan bentuk yang berbeda, itu tidak membuat warga jemaat itu diresahkan. Jadi nggak mungkin isu chip vaksin ini ada mengandung chip, kemudian diterima secara mentah-mentah oleh jemaat, kemudian meresahkan. Nggak mungkin ini diucapkan oleh anak sekolah minggu atau anak SMP, SMA, bahkan seorang yang sarjana teologi yang belum mempunyai pengikut gitu. Otomatis kan ada ketokohan. Ini saya analisis saya saja, dugaan saya. Artinya ada seseorang yang mempunyai kapasitas, punya popularitas, punya pengikut yang banyak. Jadi ketika dia mengucapkan bahwa hati-hati, vaksin ini ada chip di dalamnya. Otomatis karena orang ini sudah punya kekuatan seperti itu, maka perkataannya diterima sebagai sebuah kebenaran. Akhirnya meresahkan. Gitu. Itu intinya itu dulu sih. Kita harus jelas pokok persoalannya. Tapi ngeri juga ya kalau misalnya ada satu orang yang iseng aja gitu ngomong begitu. Iya. Meresahkannya bukan cuma segelintir orang. Iya. Bahkan sampai dunia ini cukup diresahkan gitu ya. Iya, Apalagi makanya. kita yang khususnya kayak orang-orang Kristen gitu. Ini jadi di gereja tuh banyak yang ribut gitu sama soal vaksin ini gitu. Terima apa enggak sih gitu untuk Ya. Iya. vaksin ini. Nah, kita mesti gimana sih kalau misalnya terjadi gitu dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, jadi maka dari itu kenapa sih komunitas seperti kita ini perlu ya dihidupkan, saya bilang. Walaupun memang mungkin kebanyakan komunitas-komunitas rohani tidak mengajak untuk para membernya atau orang-orang yang tergabung di dalamnya, ayolah kita sama-sama
memikirkan sesuatu hal. Seperti saya ingat perkataan Soekarno ketika dia ngomong tentang kemampuan berpikir, sesuatu ide yang dihasilkan oleh pendahulu kita itu harus dinalar oleh para pengikut yang di kemudian hari, kira-kira gitu, agar supaya ide ini berkembang dan ide ini menjadi sesuatu hal yang baik dan menarik bagi generasi selanjutnya gitu loh. Nah, artinya ketika kita ada dalam iman Kristen, apapun yang kita terima, yaitu Alkitab juga sudah mengajarkan, seperti jemaat Berea di Kisah Para Rasul, mereka menerima dengan kerelaan hati sembari apa? Merenungkan. Iya kan? Apakah yang dikatakan benar demikian? Itu Paulus loh, orang hebat. Tetapi dibilang jemaat itu masih merenungkan atau bahkan bilang menguji, ya kan? Benar nggak ini Paulus mengatakan atau memberitakan kebenaran? Nah, begitupun mestinya reaksi jemaat Tuhan di akhir zaman ini, bahkan di daerah sekarang ini, di waktu sekarang ini, kita harus ya bisa dibilang mempunyai pendengaran yang bukan kritis sih. Kritis kan udah menjadi kata yang apa ya, negatif kan kalau dibilang kritis. Padahal kritis itu sesuatu yang baik. Kita coba menganalisis, coba mengolah benar nggak yang dikatakan. Nah, makanya jemaat harus diperlengkapi dengan pembelajaran Alkitab yang lebih mendalam. Dan mungkin kalau dari saya, ya berbicara eskatologi, saya ingat sekali dosen saya mengatakan, untuk kita mengukur tafsiran eskatologis itu baik atau enggak, itu ukurannya sebenarnya sederhana, teman-teman. Ukurannya seperti ini. Kalau tafsiran eskatologis itu mendatangkan sukacita, mendatangkan damai bagi kita, orang percaya, berarti tafsiran itu ya bukan bilang benar, tetapi masih ada dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau sudah meresahkan, nah eskatologi seperti apa? Yang karena jelas, wahyu diberikan kepada Yohanes, tujuannya apa? Untuk memberikan sukacita dan harapan bagi orang percaya waktu itu. Itu tujuan wahyunya kan, bukan malah meresahkan seperti itu. Kalau jadi takut-takutin begini kan, ya gimana ya? Tapi kayaknya dari dulu deh. Tapi isu seperti ini kan, kalau kita ngomongin di Indonesia aja nih, itu udah dimulai dari waktu jadi KTP elektronik. Iya, betul. KTP elektronik. Tapi tidak seheboh saat ini. Ya. Maksudnya dulu ada, waktu KTP elektronik, wah ini RFID, ini chipnya nggak benar, bla 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 bla. Tapi pemerintah nggak merespon. Tapi kali ini di salah satu talk show gitu, sampai menteri merespon bahwa ini nggak ada chip. Ya, kayaknya betul. isunya agak lebay. Dan terus terakhir tuh, kalau mungkin ada yang nonton juga nerima tuh, ada salah satu media cetak online gitu ya, itu Indonesia itu dapat jatah vaksin 666 juta dosis. Wah, isunya juga digoreng tuh. Wah, udah vaksinnya diisukan ada chip, dapat jatahnya 666 juta. Wah, 666. Wah, jadi apakah karena memang kitanya sudah ketakutan terhadap akhir zaman, atau memang jangan-jangan untuk sebagian orang, nggak semua orang, memberitakan akhir zaman itu memang kesannya menakutkan? Iya, betul. Betul. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi kebanyakan orang memang ketika mengajarkan akhir zaman punya motivasi yang agak sedikit melenceng. Melencengnya seperti apa? Melencengnya agar supaya ketika pemberitaan tentang akhir zaman itu disampaikan kepada jemaat, mempunyai tujuan ketika jemaat itu dengar kayak takut dan akhirnya rajin ke gereja. Nah, ini sebenarnya saya lihat ada motivasi-motivasi yang agak kurang pas ketika memberitakan tentang akhir zaman. Jadi cuma buat nakut-nakutin Iya, doang. supaya jemaat itu takut dan akhirnya ke gereja gitu loh. Itu motivasinya, bukan memperlengkapi jemaat untuk mempersiapkan diri mereka masuk kepada periode akhir zaman itu gitu. Nah, kalau cuma kita ngomong vaksin kan, ya seperti tadi ya teman kita Eka sudah bilang, ya imunisasi itu vaksin, dan vaksin ini bukan sesuatu yang baru, saya bilang. Jadi buat apa kita perlu takut dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? Nah, mungkin kalau dari saya, ketika kita jemaat mendengar isu-isu seperti ini, alangkah baiknya ya kita bertanya kepada orang-orang yang memang mempelajari teks-teks tersebut gitu loh. Karena hari-hari ini saya pun sendiri banyak menemui ada orang yang berani ngomong tentang eskatologi, tapi dia sendiri sebenarnya tidak paham tentang bahasa asli Alkitab. Nah, ini kan akan menjadi satu hal yang rancu gitu loh. Kita nggak paham bahasa asli, nggak paham konteks dan sebagainya, kemudian akhirnya berani membicarakan tentang akhir zaman. Kita boleh menafsirkan apa saja, tetapi bisa nggak kita mempertanggungjawabkan apakah tafsiran kita itu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan.
Betul. Gitu. Apalagi sebenarnya vaksin kan nggak ada di Alkitab. Nah, itu dia Kak. Iya, Apakah betul. ketika Iya. ketika kita juga ini juga sebagai pengetahuan kita nih ya, Hmm. ketika kita membaca Alkitab, sejauh mana kita menafsirkan khususnya kita deh orang awam baca Wahyu gitu ya. Iya. Apakah juga harus memperhatikan konteks budaya penulisan saat itu? Ketika dibilang ada suatu tanda, ya sebenarnya itu harus diperhatikan dalam konteks masa itu, jangan Iya. sampai terlalu jauh gitu Iya, kan. betul. Itu makanya saya bilang tadi. Ya, saya selalu mendorong kan rekan-rekan hamba Tuhan, siapa saja ketika kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi dari apa yang Tuhan mau untuk jemaat itu dengar, kita harus tegasin seperti ini. Alkitab itu mudah untuk dimengerti, tetapi apa? Terlalu dalam untuk dipahami. Untuk apa? Agar supaya kita nggak sembarangan ketika baca, ya seperti katakanlah mengartikan secara literal. Ya orang menampar pipi kanan, pipi kiri berikan pipi kanan. Nah, apakah kita harus menafsirkan secara literal? Ya tentunya kan tidak seperti itu. Nah, seperti pertanyaan Steve tadi, ya benar. Bagaimana kita memahami dengan bahasa yang dipahami oleh Rasul Yohanes waktu itu dan orang-orang kebanyakan waktu itu. Dan agar supaya ketika tafsiran-tafsiran yang agak kebablasan, sebenarnya itu agak sangat mudah untuk kita deteksi. Tadi saya sudah bilang, pertama, meresahkan nggak? Kalau meresahkan ya kita patut pertanyakan tafsirannya. Kalau mendatangkan sukacita pun kita uji lagi. Sukacita seperti apa, sesuai dengan Alkitab atau tidak. Jadi harus memang memahami sesuai bagaimana dipahami pada waktu itu. Iya, karena kan kalau misalnya kita mau bilang, wah ini baca literal, tapi kan toh pembuktiannya, saya kecil tahun 90-an, itu kan katanya tanda antikris itu ya bukan vaksin ini, Ya, barcode. Kalau barcode. mungkin ada yang Ya. tahu barcode. Ya, Barcode. Tandanya tuh barcode. Karena dulu saya sempat kecil nonton ada filmnya dibikin, wah itu di scan ini. Ya, Itu. benar. Nah, terus kok tiba-tiba berubah seiring berjaman, wah ini RFID waktu zaman Iya, IKTP. makanya. Ya. Habis itu kan, karena ini COVID, wah kok berubah. Padahal kan ya kalau memang itu pas ada Alkitab, nggak mungkin dong nih berubah-berubah Iya, seiring betul. perkembangan zaman lagi Iya. berubahnya. Mungkin karena ini juga ya, termogan itu tuh di tangan kanan. Jadi orang mikir, apakah ini salah Iya, satu betul. alat? Benar-benar. Padahal Dan aneh kan saya bilang, kok waktu saya dengar juga isu ini bahwa dalam vaksin ada chip. Seakan-akan orang-orang yang mempercayai isu ini nalarnya kemana gitu loh. Karena secanggih apa sih dunia teknologi sekarang menciptakan sebuah chip yang lebih kecil daripada air gitu kira gitu kan cair kan vaksin itu kan. Kok bisa ada chip yang mungkin bisa terselip di antara cairan vaksin ini kan? Kok berarti waduh secanggih apa kira-kira teknologi pada waktu zaman sekarang hari ini? Mungkin 100 tahun lagi bisa jadi. Tetapi Ya. sekarang kan wah ini tapi agak kurang masuk akal nah juga itu Kak, saya mungkin bilang. tapi mungkin untuk di dunia medis juga ketawa gitu ya, karena Ya, kan betul, jarum untuk ambil darah, untuk vaksin sama untuk Ya, memasukkan chip tuh beda tuh sebenarnya jarumnya. Ya. Yang masukin chip tuh agak gede kan bolongannya gitu. Ya, Terus sama juga mungkin di teman-teman anak teknik mesin, teknik segala macam, termogan itu kan aslinya buat kabel tuh. Ya. Oh, iya, betul. Iya, jadi mungkin untuk beberapa orang juga isu ini jadi lucu, ya. tapi mungkin untuk beberapa orang isu ini justru jadi menyeramkan gitu. Iya, betul. Itu sebabnya ya tugaslah sebenarnya dari para hamba-hamba Tuhan untuk selalu bisa ngajar jemaat itu untuk bisa memikirkan kembali apa yang mereka dengar. Makanya untuk pendidikan-pendidikan Alkitab, untuk pembahasan isu-isu seperti ini sebenarnya harus diaktifkan lagi. Supaya seperti mimbar-mimbar gereja, ya jangan hanya dikuasai oleh berita-berita yang sebenarnya sekunder dalam iman Kristen. Dan mengabaikan hal-hal seperti ini. Kalau jemaat itu diperlengkapi dengan baik, saya yakin ketika ada isu seperti ini dengan mudah kita hamba Tuhan, siapa saja pendeta siapapun, kalau dia sudah mengaktifkan pembelajaran Alkitab yang baik di gerejanya, dia nggak perlu capek-capek. Wah, saya harus respon nih, bikin video bahwa ini nggak benar. Otomatis jemaat langsung bisa memberikan tolak ukur gitu loh. Kita nggak buang energi untuk sebenarnya membahas isu yang kurang penting saya bilang. Tapi karena meresahkan akhirnya kita pun harus coba. Kita pun harus coba untuk ngomongin lah ya. Ya betul. Walaupun agak kurang penting. Iya. Oke. Gimana Kak? Berarti gini loh, Kak. Kemungkinan gini, sebagai jemaat juga benar mendengarkan firman Tuhan tapi dikoreksi juga. Tapi lebih baiknya tentang vaksin ini teman-teman nanya kali vaksin dong. Iya bisa Nah, jadi. biar lebih Betul, valid. juga. Jadi jangan dengarkan isu dari luar sana. Yang itu menjadi hoak yang sangat besar. yang lebih seremnya lagi teman-teman, waktu itu di daerah BSD Tangerang Selatan itu ada terkenal dengan chip.
Katanya chip Iya. itu dipasang bukan buat manusia, buat hewan. Iya, Itu betul. BST itu burung ya kalau nggak salah Iya, ya dulu. Dan Kura-kura juga ada. beberapa kura-kura. tahun lalu kalau saya nggak pernah salah baca media, itu komodo yang ada di NTT itu memang udah make. Untuk apa sih chip itu? Untuk memantau ya populasi daripada komodo itu sendiri. Udah memang banyak. udah pakai, Ikan ya. ikan awana tuh Iya. kalau beli yang mahal tuh Iya. pakai chip. Pakai chip. Tapi sebenarnya kalau baca chip juga sebenarnya di daerah Eropa, Swedia tuh Udah lama. sudah ada. Udah lama, Itu ya. videonya bukan hoax, bisa dilihat diliput udah sama kantor-kantor berita dunia yang kredibel. Iya. Emang udah ada gitu. Nah, jadi untuk kita di sesi kali ini, yang pertama adalah jangan termakan isu dulu. Ya. Nah, tadi yang kayak Eka udah bilang, tanya dong ke ahlinya, Iya. tanya dong kau yang udah mengerti. Masa sih mendadak Iya. seorang pendeta tiba-tiba jadi ahli vaksin? Iya. Itu kan aneh. Tuh, at least kita menemukan dulu apa sih itu vaksin, apa sih Ya. itu kebenarannya. Lalu sisi teologisnya juga. Pertama deh, kalau kita misalnya teman-teman di rumah yang nonton nih sulit untuk berbicara dengan hamba Tuhan atau apa, at least kita mengambil sikap seperti jemaat di Berea tadi. Ya. Setidaknya Renungkan dulu kita lah. renungkan dulu firman Ya. Tuhannya. Kita menggali apakah ini yang benar atau yang bukan, dan resource di internet juga sudah cukup. Bisa, tapi harus berhati-hati. Iya, hati-hati juga. Intinya kalau Eh, kita merenungkan, saya yakin pasti deh kita akan ketemu Iya, dengan at orang-orang least yang penting dibaca dulu, Iya, jangan langsung makan mentah-mentah Iya. gitu. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut kita tunggu di video berikutnya. Thank you.